3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 8E akan menampilkan drama yang berjudul Indis Partis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isnani Akila Syahdan absen 12. Saya berperan sebagai pembaca narasi. Perkenalkan, nama saya Alfa Aurelia. Saya berperan sebagai orang Belanda. Perkenalkan, nama saya Rafael Adeli Ade. Saya berperan sebagai Dois Dekan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Alfiano. Saya berperan sebagai Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Bari Hidayatullah Al-Fauzan, berperan dari Cipto. Kaum campuran pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia dianggap rendah di mata orang asli Belanda. Adanya diskriminasi juga rasa iba terhadap kaum campuran membuat kaum campuran tidak mampu untuk bekerja di lembaga-lembaga pemerintah. Dengan keadaan seperti itu dimanfaatkan Dois Dekker untuk membangun suatu organisasi. Sahabat-sahabatku, pemerintah Belanda sudah sangat kejam kepada kaum pribumi kita. Sudah banyak dari mereka yang sudah dipecat dari pekerjaan mereka hanya karena mereka tidak satu bangsa dengan mereka, yaitu bangsa Belanda. Terus, apa yang kau rencanakan, Prof? Saya berencana akan membuat suatu organisasi dan saya beri nama Indis Partis. Ini pasti untuk pesta. Dengan itu, Indis Partis terbentuk. Indis Partis banyak diekspos pada surat kabar The Express. Mereka menyatakan pendapat-pendapat yang memicu semangat juang para pemuda masa itu melalui surat kabar. Indis Partis berkembang dengan baik. Dengan adanya Indis Partis ini, memicu kelompok pemuda untuk ikut membuat sebuah partai politik. Sebagai salah satu tokoh politik pertama di masa itu, 3 serangkai seringkali berjalan-jalan untuk melihat keadaan sambil membagi ilmu. Mereka pada anak-anak bangsa juga rakyat pribumi. Upaya ini membuat semakin banyak kaum pribumi yang menyukai Indis Partis. Dan seperti sore ini, 3 serangkai sedang menuju sebuah pemukiman. Beliau ini membagi ilmu juga memberikan mereka motivasi. Namun berbeda dengan sore-sore sebelumnya, 3 serangkai menemukan prajurit yang sedang mengambil uang salah satu rakyat. Ini pasti untuk pesta. Hah? Pesta? Pesta apa itu, Cipto? Pesta kebebasan Belanda dari Prancis. Wah, nggak bisa dibiarin ini. Benar, ini tidak bisa biarin. Masa mereka pesta pakai uang rakyat? Tidak punya malu apa mereka? Dasar bebedata tahu diri. I'm so hungry right now. Karena rasa marah mereka, akhirnya mereka pun menulis sebuah surat sindiran untuk Belanda yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Esoknya, surat itu disebarluaskan hingga pihak Belanda mengetahuinya. Kita nggak boleh gegabah, atau prajurit pribumi akan mendapatkan masalah karena kita. Benar, kita harus pikirkan cara secara matang-matang. Aku ingin membuat surat, dan surat itu akan kukirimkan pada Express. Surat berisi sindiran aja, biar para Belanda malu telah menggunakan duit rakyat untuk pestanya. Kurang ajar, ini pengkhianatan. Setelah membaca surat itu, Belanda pun melakukan penyekapan terhadap 3 serangkai itu. Menyedihkan bukan? Kalian sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tapi kalian malah seperti itu. Kalian bangsa Belanda suatu hari nanti pasti akan melihat lautan manusia Indonesia bersatu untuk melawan kalian. Mereka pun diasingkan secara terpisah-pisah. Dan pengasingan itu mereka manfaatkan untuk menimba ilmu dan merencanakan rencana politik untuk mengalahkan Belanda. Namun saat dalam masa pengasingan, Cipto jatuh sakit dan meninggal. Kita lebih baik berjuang secara terpisah, agar Belanda tidak dapat melacak kita dengan mudah. Oh benar, kita harus terpisah. Jaga dirimu sobat, kita akan bertemu kembali. Kau juga, Prof. Anggota Indis Partis pun akhirnya berpisah dan melanjutkan perjuangannya masing-masing. Ki Hajar Dewantara membangun taman mahasiswa, sementara Dois Dekker melanjutkan perjuangannya. Sekian drama dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.